Welcome back to Answer Your Question. Pertanyaan pertama dari Jerma 69, bahas tentang breakout sebuah pattern entry yang bagus gimana? Oke, yang masih baru di technical analysis, pattern di sini adalah sebuah pola. Kalian bisa cari di Google, namanya pattern trading atau pattern chart. Itu banyak sekali di sini. Kalian tinggal klik satu, nanti kalian bakalan diberitahu bahwa ini loh pattern forex. Di situ juga ada namanya entry di mana, stop lossnya di mana, targetnya di mana. Oke, contoh sekarang di XAU USD H4. Gimana cara kita menentukan pattern itu? Oke, pertama kita harus identifikasi terlebih dahulu patternnya. Ini gimana cara identifikasinya? Kalian tarik garis trendline yang di atas dapat, kemudian yang di bawah juga. Jadi digabungin tuh. Yang di atas dikonekin, yang di bawah juga dikonekin. Nah, di sini kita kelihatan sebuah pattern, yaitu ketika dia naik, kemudian dia kayak gini menurun. Kita lihat di Google tadi, ini adalah namanya falling wedge karena dia naik kemudian mengerucut turun. Sama seperti yang ini, dia naik kemudian dia mengerucut turun. Apakah kita harus menghafal semua pattern-pattern trading tersebut? Tidak, di Google itu udah ada. Jadi kalau yang menghafal, saya jujur aja nggak bisa menghafal orangnya. Saya hanya bisa pattern apa ini saya cek di Google. Oke, berarti saya bisa enter saat itu. Cara entry-nya itu sebenarnya yang bagus. Tunggu dia break, kemudian dia retest. Ada rejection di sini, kita buy. Stop loss posisi bisa di area sini. Jadi lebih pendek. Kemudian take profitnya panjang dari sini itu biasanya sama seperti panjang yang di sini. Itu jawaban dari saya. Robi Hidayat, Mas Rizky, gimana caranya agar kita tidak kehilangan momen saat entry? Oke, untuk kehilangan momen itu pasti banyak orang yang kayak gimana ya kalau saya kehilangan momen. Ada cara di TradingView untuk kalian itu tidak kehilangan momen. Kalian bisa menggunakan alert. Di sini untuk apa? Untuk mengingatkan kalian. Mengingatkan untuk apa ini? Contoh, sekarang Anda ingin buy posisi, tetapi kalian menunggu market itu di harga 1.800. Contoh aja. Tapi saya nggak mau enter Pak di 1.800. Saya ingin hanya melihat market ketika harga itu menyentuh 1.800. Kemudian saya akan cek market itu bagus apa enggak. Kalau saya bagus, saya bakalan enter buy. Kalau nggak bagus, saya bakalan tidak ngapa-ngapain. Itu bagaimana caranya? Caranya juga kalian bisa klik di alert di situ. Oh, tidak bisa. Kalian bisa klik alert, kemudian diganti 1.800 dan create. Kalian bakalan dikasih notifikasi di HP, kalau kalian di HP juga ada TradingView, bahwa XAU USD sudah menyentuh harga 1.800. Baru kalian melihat, kalian bakalan desisi tuh. Kalian bakalan buy atau kalian bakalan sell di situ. Marvelous. Mas Tama, tolong buatkan tentang candlestick konfirmasi sama rejection. Oke, untuk konfirmasi dan rejection nanti kita bakalan bikin full videonya. Untuk saat ini kita akan bahas secara cepat aja. Caranya, contoh ada di area support dan resisten yang kuat. Oke, kita contohkan ini adalah support yang kuat. Oke, kemudian ada harga itu turun kan. Turun, menyentuh area support yang kuat. Konfirmasi yang bagus itu bagaimana? Oke, kita lihat candle yang di sini adalah bearish karena lebih rendah, bearish. Kemudian candle yang ketiga itu masih seperti ini contohnya. Apakah ini konfirmasi? Belum, karena di sini ini masih sejajar. Atau kalau biasanya kalau kita lihat di time frame kecil itu turun kayak gini, kemudian ini konsolidasi. Nah, itu jadinya kayak gitu. Nah, kemudian candle yang ketiga ada namanya engulfing candle atau membreak candle 1 dan 2. Di sini berarti time frame besarnya itu bearish, kemudian double bottom atau double top atau konsolidasi, kemudian break, retest, dia naik. Berarti di sini bearish berubah menjadi bullish candle ini. Jadi ini adalah rejection yang bagus kayak gini. Dari Maulana Yusuf, Mas, kalau seumpama kita lagi open posisi tapi tidak sesuai analisa tapi belum mengenai stop loss kita, biarkan 1-2 hari, apakah kita bisa loss jika sudah melewati 1 atau 2 hari? Oke, maksudnya ini kayak gini, kita udah buy posisi, kemudian market itu turun terus tapi belum menyentuh stop loss. Itu harus bagaimana nih? Hari di sini itu nggak ngaruh karena market itu kita nggak bisa tentukan dalam waktu berapa hari, 1 jam, nggak bisa seperti itu. Contoh sell, kemudian sini ada head and shoulder, kalian buy, ternyata dia turun terus. Oke, turun terus. Pertanyaannya, apakah kita akan cut loss? Cut loss di sini ingat harus ada alasannya. Kalau kalian ingin lebih dalam penempatan stop loss yang bagus, kalian bisa cek video sebelumnya, itu cara menentukan stop loss. Harus ada alasannya. Jadi ketika dia terkena stop loss, kita
kita bisa ekspektasi bahwa bullish sudah tidak valid lagi, sekarang dia mau bearish. Itu fungsi dari stop loss. Makanya kita kalau ada stop loss itu katakanlah buy posisi kayak gini, ketika dia terkena stop loss kayak gini, ketika dia terkena stop loss berarti trendline sudah ke break, low yang di sini sudah terbreak, berarti kemungkinan dia lanjut untuk turun, udah nggak naik lagi. Oke, Budi Dayat, Mas Rizky kalau boleh tolong diulas mengenai compound interest Mas. Contoh modal 500 dalam 5 tahun jadi berapa dengan asumsi profit per bulan. Ini biasanya orang MLM kayak gini nih. Kalau Bapak Ibu terinspirasi, termotivasi dengan apa yang sah? Orang ketika dikasih apa ya produk gitu langsung dia mengeluarkan namanya kalkulator compounding, itu biasa. Kemudian mereka tunjukin nih kalau 5 tahun itu bakalan segini, kalau 10 tahun kalian bakalan bisa beli tuh helikopter. Nah, itu biasanya kalau MLM kayak gitu. Kalau forex kalian bisa cari di Google namanya kalkulator compounding forex, itu beda. Kalian tinggal klik forex compounding calculator, balance-nya 1000 kali ya 500 tadi ya 500. Oke, per bulannya 10% selama 5 tahun, calculate akan menjadi seperti ini. Oke, apakah ini selalu kayak gitu? Ya enggak lah, ini namanya forex itu up and down. Oke, kayak hasil live trading kita, kalau bisa lihat Agustus 14, 29, Oktober, November, kemudian Desember kita minus 11. Jadi nggak selalu untuk 10%, 10% itu nggak selalu kayak gitu. Semoga itu bermanfaat. Dari Bapak Yuri, mengingat channel Mas Tama ini semakin berkembang, kalau bisa buat disclaimer Mas, kasih warning bahwa trading nggak selamanya profit. Tahu sendiri kan dunia trading ini kalau loss, waduh netizen dan barbar sekali. Benar, terima kasih Bapak Yuri. Kita udah ada disclaimer di deskripsi, itu kita taruh di situ. Kemudian ketika live trading juga kita taruh disclaimer. Jadi ini adalah edukasi semata, tidak untuk kalian itu harus investasi ke sini, kalian harus kayak gini. Semua yang kita berikan adalah edukasi semata. Kalau kalian berasa bermanfaat dari konten kita, ya like button saja atau subscribe juga, itu sangat membantu kita. Jangan lupa untuk komentar di bawah. See you next time.